Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fajar. Di sini di video-video sebelumnya kita telah membahas banyak materi tentang data mining. Dan untuk video kali ini kita akan membahas atau mereviewnya satu persatu dari materi yang pertama sampai yang terakhir. Nah, yang pertama ada pengenalan data mining. Di sini, data mining menurut Tan adalah sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari kumpulan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Data mining dikenal dengan istilah knowledge discovery. Nah, pemanfaatan data mining. Yang pertama, misalnya diterapkan di dunia bisnis perusahaan. Digunakan sebagai petunjuk pembuatan keputusan ke arah mana perusahaan akan bergerak. Yang kedua ada di dunia pendidikan misalnya, membantu tenaga pendidik dalam mengakses data siswa, memprediksi tingkat pencapaian prestasi siswa. Nah, yang ketiga ada di dunia medis, membantu ahli medis mencari dan mengklasifikasikan penyakit-penyakit dan lebih mudah dalam mendiagnosa sebuah penyakit. Nah, berikut adalah tantangan dalam data mining. Yang pertama ada scalability, yaitu besarnya ukuran basis data yang digunakan, dimensionality, atau banyaknya jumlah atribut dalam data yang akan diproses, complex and heterogeneous data, yaitu data yang kompleks dan bervariasi, data quality, yaitu kualitas data yang akan diproses, seperti data yang bersih dari noise, missing value, dan lain-lain. Data ownership and distribution, yaitu pemilik data dan bagaimana distribusinya. Proses preservation, yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan. Streaming data, yaitu aliran data itu sendiri. Nah, lanjut yang kedua adalah knowledge discovery in database, atau biasa dikenal dengan KDD. Pengertian KDD. Knowledge Discovery in Database atau KDD ialah tata cara membuat mendapatkan pengetahuan dari database yang terdapat. Dalam database ada tabel-tabel yang silih berhubungan atau berelasi. Hasil pengetahuan yang kita peroleh dalam proses tersebut bisa kita gunakan bagaikan basis pengetahuan atau knowledge base buat keperluan pengambilan keputusan. Nah, proses dalam KDD. Yang pertama ada data selection, yang merupakan pemilihan informasi dari sekumpulan informasi operasional. Butuh kita coba saat sebelum sesi penggalian data dalam knowledge discovery in database. Yang kedua ada pre-processing atau cleaning, yaitu proses sebelum proses data mining kita laksanakan. Butuh percobaan proses cleaning pada informasi yang jadi fokus knowledge discovery in database. Yang ketiga adalah transformasi coding, yang merupakan proses transformasi pada informasi yang sudah melalui seleksi, sehingga informasi tersebut cocok buat proses data mining. Yang keempat yaitu data mining itu sendiri merupakan proses mencari pola ataupun data menarik dalam informasi terpilih dengan memakai metode ataupun cara-cara tertentu dengan teknik algoritma yang bermacam-macam. Yang kelima ada interpretation atau evaluation. Sesi ini mencakup pengecekan apakah pola ataupun data yang kita temui berlawanan dengan kenyataan ataupun hipotesis yang terdapat tadinya. Nah, yang ketiga ada pengelompokan dalam data mining. Nah, di sini langsung saja ke poinnya. Yang pertama ada deskripsi, yaitu proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contohnya ada petugas pengumpulan suara, mungkin tidak dapat menentukan siapa yang berkualitas dan didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Yang kedua yaitu estimasi, hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik
daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Nah, yang ketiga ada prediksi, yaitu hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh prediksi dalam bisnis penelitian adalah prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Nah, selanjutnya pengelompokan yang selanjutnya adalah klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Contoh lainnya ada klasifikasi dalam bisnis dan penelitian. Misalnya menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi yang curang atau bukan. Yang kedua ada memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah merupakan suatu kredit yang baik atau buruk. Pengelompokan yang kelima adalah pengklasteran. Pengklasteran merupakan pengelompokan record, pengamatan atau memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Klaster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-record dalam klaster lain. Perbedaan antara pengklasteran dengan klasifikasi yaitu tidak adanya variabel target dalam pengklasteran. Pengelompokan yang terakhir yaitu asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis, lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Contoh asosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler diharapkan untuk memberikan respons positif terhadap penawaran upgrade layanan yang diberikan. Nah, materi keempat ada dataset. Apa sih dataset itu? Dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contohnya, warna mata seseorang, suhu, dan sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau fitur. Nah, ini adalah perbedaan atribut dan objek, di mana atribut ini yang merupakan nama kolomnya yang mendatar ke kanan dan objeknya adalah yang ke bawah, dimulai dari 1, 2, sampai seterusnya. Nah, atribut. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini, yaitu ada pembeda, ada urutan, ada penjumlahan, dan perkalian. Tipe-tipe atribut. Berdasarkan tipe nilai yang diterima, atribut dapat dibedakan menjadi atribut kategorikal yang merupakan salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contohnya ada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Ada status, dan ada pendidikan. Atribut numerik merupakan atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Dibagi menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Interval merupakan jenis atribut yang mempunyai sifat bahwa perbedaan nilai-nilainya sangat berarti. Contohnya tanggal, suhu dalam Celsius dan Fahrenheit. Rasio. Atribut jenis ini baik beda maupun rasio sangat berarti. Contohnya suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, maupun jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lipat lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Nah, berikutnya atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu atribut diskrit dan kontinu.
Atribut diskrit yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang dapat dihitung. Contohnya zip code, jumlah, atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Atribut kontinu yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya ada suhu, ketinggian, atau berat. Nah, karakteristik umum dari dataset. Yang pertama ada dimensionality. Dimensionality atau dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dalam jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0, dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Yang ketiga ada resolution, yaitu sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Jika resolusi terlalu baik, tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika terlalu kasar, pola juga akan hilang. Nah, berikutnya ada tipe dari dataset, yaitu record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Yang termasuk dalam tipe data record adalah data matriks, data dokumen, data transaksi, data grafik, data terurut. Nah, materi kelima adalah pengolahan data awal. Dalam data dalam KKD atau KDD mengalami beberapa proses pengolahan. Beberapa proses pengolahan awal adalah data cleaning, data integration, data transformation, dan data reduction. Nah, kita bahas satu persatu, dimulai dari data cleaning. Dalam tahap kerja ini, data dibersihkan melalui beberapa proses seperti mengisi nilai yang hilang, menghaluskan isi data, dan menyelesaikan inkonsistensi yang ditemukan. Data juga bisa dibersihkan dengan dibagi menjadi segmen-segmen yang memiliki ukuran serupa lalu dihaluskan, atau istilahnya binning. Kamu juga bisa menyesuaikan dengan fungsi regresi linear atau berganda, atau dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok data yang serupa atau grouping. Nah, data yang selanjutnya data integration. Data dengan representasi yang berbeda disatukan dan semua konflik di dalamnya diselesaikan. Tahap kerja satu ini merupakan proses lanjutan dari data cleaning dengan tujuan untuk membuat data lebih halus. Berikutnya yang ketiga ada data transformation. Pada tahap ini data akan dinormalisasi dan digeneralisasikan. Normalisasi sendiri adalah sebuah proses di mana perusahaan memastikan bahwa tidak ada data yang berlebihan. Semua data akan disimpan dalam satu tempat dan semua dependensinya haruslah logis. Langkah ini juga diambil untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk yang sesuai untuk proses data mining. Yang keempat ada data reduction. Pada tahap ini data akan dinormalisasi dan digeneralisasikan. Normalisasi sendiri adalah sebuah proses di mana perusahaan memastikan bahwa tidak ada data yang berlebihan. Nah, yang selanjutnya ada manfaat pengolahan data awal. Membuat data lebih mudah untuk dibaca, mengurangi beban representasi dalam data, mengurangi durasi data mining secara signifikan, mempermudah proses analisis data dalam mesin learning. Nah, apa sih tujuan data preprocessing? Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengukur kualitas data.
Di antaranya ada akurasi atau keakuratan dari sebuah besar data, completeness atau kelengkapan data, konsistensi atau konsistensi dari sebuah data, timelines atau ketepatan waktu, believability atau data tersebut dapat dipercaya kebenarannya, interpretability atau kemampuan interpretasi. Materi keenam ada review dan dataset. Nah, berikut ini adalah algoritma yang dipakai dalam data mining. Beberapa di antaranya adalah C45, K-means, support vector machines, a priori, expectation maximization algorithm, PageRank, K-nearest wakeboard, classification and regression trees, ada naive bias, dan terakhir ada BOS. Nah, peran utama data mining yaitu digunakan untuk estimation, untuk menerka sebuah nilai yang belum diketahui. Misal, menerka penghasilan seseorang ketika informasi mengenai orang tersebut diketahui. Metode yang digunakan antara lain point estimation dan confidence interval estimation, simple linear regression dan correlation, dan multiple regression. Contohnya pada estimasi waktu pengiriman pesanan makanan pada GoFood, estimasi performa CPU, dan sebagainya. 2. Prediction. Untuk memperkirakan nilai masa mendatang, misal memprediksi stok barang satu tahun ke depan. Fungsi ini mencakup metode neural network, decision tree, dan k-nearest neighbor. Contohnya pada prediksi harga saham, perakiraan cuaca. Dalam hal ini, prediksi menggunakan metode neural network. Yang ketiga ada classification, merupakan proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Metode yang digunakan antara lain neural network, decision tree, k-nearest neighbor, dan naive bias. Contoh penerapannya adalah pada klasifikasi kelulusan mahasiswa. Misalnya dilihat dari lulus tepat waktu atau tidak, atau berdasarkan IPK. Selain itu, diterapkan juga pada sistem rekomendasi, misal rekomendasi waktu yang tepat untuk bermain golf. Yang keempat ada clustering atau pengelompokan, yaitu pengelompokan mengidentifikasi data yang memiliki karakteristik tertentu. Metode dalam fungsi ini diantaranya hierarchical clustering, metode K-means, dan self-organizing map. Contoh clustering terdapat pada klasterisasi jenis pelanggan. Misal, apakah pelanggan tersebut big brand shopper, seasonal spender, atau yang. Nah, yang kelima adalah association atau asosiasi. Dinamakan juga analisis keranjang pasar, di mana fungsi ini mengidentifikasi item-item produk yang kemungkinan dibeli konsumen bersamaan dengan produk lain. Metode atau algoritma yang digunakan dalam fungsi ini yaitu a priori, generalized sequential pattern, FP crowd, dan GRI algorithm. Contohnya adalah aturan asosiasi pembelian barang. Ciri utama dari asosiasi adalah memiliki bentuk if-then. Nah, materi yang ketujuh atau terakhir adalah mereview jurnal. Intisari jurnal yang saya review yaitu jurnal yang berjudul Implementasi Deep Learning pada Simulasi Autonomous Drive menggunakan AirSim, membahas tentang pemanfaatan mesin learning dalam menerapkan autonomous driving. Metode yang digunakan adalah deep learning dengan algoritma artificial neural network. Nah, atribut yang dipakai dalam jurnal tersebut adalah seperti berikut. Data mentah yang tersimpan terbagi menjadi dua,
yaitu data image yang merupakan gambar per frame dari video rekaman yang diambil, dan data log yang berbentuk tabel, di mana isinya berupa informasi-informasi dari setiap gambar yang ada pada data image, yaitu nama file, speed, steering, throttle, dan tracks. Jadi dengan kata lain, atribut yang terdapat pada penelitian adalah data image, speed, steering, throttle, dan track. Nah, parameter yang digunakan jurnal tersebut, ada 3 parameter yang digunakan. Yang pertama, ROI, merupakan batas area yang akan diambil dari data image. Area yang diambil ini akan digunakan untuk pelatihan dengan tujuan untuk meringankan pelatihan dan membuat mobil tidak terlalu kebingungan dengan objek lain selain jalan. Pengubahan ini juga dilakukan pada saat pengolahan data. Yang kedua ada Brighton range, tingkat kecerahan untuk setiap gambar yang akan dilatih. Yang ketiga ada zero drop percentage, yaitu persentase data yang berlabel 0 yang akan dihilangkan. Nah, mungkin cukup itu saja dulu untuk video kali ini, sudah terlalu panjang ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.